lagi. Nah, sebelum saya jelaskan apa yang kalian lihat di sini batunya, ya batu-batuan yang ada di sini maksudnya. Apa kesan kalian? Bukan bagusnya, jenisnya sama enggak dengan tadi? Tidak sama, nah. Batuan yang ada di sini tidak sama. Tapi bakalnya podo, ya. Bakalnya di sini sama. Semuanya Pak, ayo fokus ya, fokus ya. Ayo belajar kita. Pesan dari Pak Ketua Yayasan tadi, kita ke hutan ini dalam rangka belajar, maka kalian harus mendapatkan sesuatu yang lebih banyak lagi. Oke, Sembon, semuanya siap deh? Nah, batuan ini sama berasal dari batuan mahma, anak sekalian, ya. Tapi semuanya lihat, semuanya warnanya hitam kan? Oke, warnanya hitam kan? Kesimpulan kalian apa kalau ini warnanya hitam? Satu, usianya lebih muda, sekitar 16 juta tahun yang lalu ke bawah ya. Terus? Oke, ini 100% batuan ini berasal dari magma yang muncrat ke udara. Oke? Nah, batuan ini beda dengan yang tadi. Ini namanya simpulan akhirnya adalah batuan andesit. Ya. Coba. Ini adalah batuan apa? Andesit. Warnanya cirinya hitam. Kalau batuannya hitam sudah agak memutih ini, berarti lebih tua daripada batuan yang ada di kali-kali. Kalian pernah ke Malang? Pernah. Di kali-kali kan ada batu peloto gede-gede itu kan, warnanya hitam-hitam gitu kan. Itu andesit. Itu yang dipakai bahan dasar pembuatan candi, gitu. Ini usianya lebih tua. Karena apa? Ini tidak terlalu hitam. Oke. Nah, ini batuan andesit yang merupakan batuan magma beku, ya. Ini batuan magma yang itu cair langsung membeku di sini. Ini berarti apa? Ketika gunung itu meletus, lava-lavanya yang langsung muncrat ke daratan, jadilah seperti ini. Ngerti nggih? Jadilah batuannya itu kayak begini nih. Nah, kalau kalian misalkan membuat gunung berapi ya, lalu letuskan, muncratnya itu kalau ke darat jadinya ini. Gitu. Nah, ini akan tersebar sampai jauh, nah. Sampai ke arah dalam hutan sana. Itu luas sekali batuan yang seperti ini. Ya, jadi kalau kalian menemukan batu hitam gini namanya apa? Batuan andesit namanya ya. Semua candi yang berasal dari Jawa Tengah itu batunya terbuat dari ini. Bedanya candi Jawa Timur apa? Kalau Jawa Timur batunya apa? Pernah ke Penataran? Pernah ke candi-candi Jawa Timur? Enggak. Nah, guru ini bingung ya kalian ya? Kayak sok mulai. Candi yang di Jawa Timur hampir 99% terbuat dari batu bata. Nah, itu bedanya Jawa Timur sama Jawa Tengah. Tapi kalau Jawa Tengah 99% dari batuan andesit, hanya sekian persen yang dari bata. Oke? Coba besok kalian pergi ke candi-candi nggih. Candi Penataran. Nek orang ngantek candi Penataran, lihat Candi Yuyu. Oma Yuyu itu candi kan? Itu namanya Candi Yuyu. Iya, itu nggih. Nah itu, jadi kalian sudah dapat informasi itu. Yang ada di sekitar kalian ini semuanya adalah batuan andesit, berasal dari lava purba yang langsung mengenai udara atau tidak masuk ke laut. Jadi muncrat langsung ke daratan, ngelumpuknya seperti ini. Kalian kalau pergi ke pegunungan, selama kalian mendapatkan batuan seperti ini, berarti di situ ada gunung berapi, gitu. Nah sekarang gandeng caringnya dengan yang tadi kita pertama kali tadi apa? Pertama kali tadi kita apa? Perataan. Nah, berarti perataan itu, nah, jalur magmanya itu selaras dengan ini. Ibaratnya kalau kalian punya selang gitu ya, kali seperti bawah sana itu. Berarti kali daripada magma ini di sini nih, sampai ke perataan, sampai ke Dander, sampai ke Gunung Kendeng, sampai ke Pacitan dan bablas sampai ke Jawa Barat, Yogyakarta itu. Maten. Paham ya? Nah, di bawah kalian itu ada sarang sesuatu, nah. Coba lihat, itu sarang siapa? Sarang semut. Bukan. Bukan semut itu, siapa nah? Biologi sekarang. Kerang. Oh, bukan situ loh, Pak. Hidup kemasian sampai sekarang ini. Iya. Itu kalau kalian bongkar ada serangganya itu apa namanya? Rayap. 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 Ora kenal kabeh ya. Kenal rayap.
Apa istimewanya rayap? Apa? Grogotin apa? Kayu. Kenapa dia terjas kayu? Sunatullah. Karena di dalam perut dia itu anak sekalian, itu dia bekerja sama secara simbiosis mutualisme dengan bakteri pengolah atau apa namanya? Pencerna bukan? Bakteri pencerna ya. Jadi rayap itu memakan hewan yang mengandung bakteri itu, bekerja sama, bukan memakan loh, artinya bekerja sama. Aku tak kei, you ngekei aku. Lho ngoten lho nggih. You tak kei, you mengekei aku. Lho gitu loh. Dia mendapatkan namanya bakteri itu akan mencerna selulosa. Apa selulosa? Zat pati. Nggih, amilum. Tapi di dalam rayap dari tubuh apa ini namanya? Kayu-kayu ini dia mengandung selulosa yang dia pakai untuk dimakan itu. Ngoten lho, jadi kayu itu sebenarnya bukan dimakan rayapnya, rayap itu bukan memakan kayunya, tetapi kayunya itu diambil apanya? Sari patinya yang namanya selulosa. Yang bisa merubah kayu menjadi selulosa itu adalah bakteri yang ada di perut rayap. Nah, bakteri itu tidak otomatis diproduksi oleh perutnya rayap, dia harus mengambil bakteri itu dari temannya. Serangga lain saya lupa namanya, Nak. Ya, nanti kalau saya ketemu tak kandani kalian. Saya lupa sekarang namanya itu. Ya sejenis serangga memang, tapi dia mengandung bakteri yang dibutuhkan rayap. Nah, hidup di dalam perut si rayap, akhirnya merubah siapa? Kayu menjadi selulosa yang digunakan untuk hidupnya si rayap. Satu istimewanya rayap di situ. Sebenarnya rayap merugikan atau menguntungkan? Merugikan kalangan banyak ya, karena apa? Memakan kayu tadi, tetapi sebenarnya sangat menguntungkan loh, Nak. Apa? Nanti kita bahas. Istimewanya rayap yang kedua, dia hidupnya itu bermasyarakat. Di dalam rayap itu dia punya status masing-masing, Nak. Ada status rayap itu menjadi ratu, yang kedua menjadi prajurit, yang ketiga menjadi rakyat atau pekerja. Rayap itu begitu. Kalau kalian nanti buka pundungnya itu, kalian bongkar, ketemu rayap kecil-kecil warnanya putih semua dari kepala sampai buntut, itu adalah rakyatnya rayap. Tugasnya apa? Membangun sarang, memelihara sarang, dan mencari makanan untuk sang ratu dan prajurit. Lempo orang? Lempo. Tapi dia tugasnya hanya itu. Dan semua jenis kelaminnya adalah jantan. Itu ya. Pak, apakah pernah melihat rayap itu sunat? Maksud saya bukan itu. Secara ilmu biologi, Bu Aida sama Bu Badik ya, nanti ditanyakan pada beliau. Rayap itu yang pekerja semuanya jantan, nggak ada yang betina. Clear? Jadi satu yang kita bahas tadi rayap apa? Rayap pekerja, warnanya putih. Nanti kalau kalian di rumah ada pundung ya, gunungnya rayap kalian bongkar, itu nanti ketemu dengan rayap pertama mesti rayap putih. Yang kedua, rayap prajurit. Rayap prajurit dengan bedanya dengan ini, kepalanya warnanya coklat dan gede. Itu rayap prajurit. Rahangnya apa namanya ini? Rahangnya kayak tang gitu loh, Nak. Kayak catut. Tugasnya apa? Namanya prajurit otomatis untuk mengawal ratu, menjaga teritorial ataupun rumahnya itu dari serangan musuh. Kalian termasuk musuhnya. Mulanya rayap itu nyokot kalian mesti ndase coklat, Nak. Nggak ada rayap putihnya nyokot itu nggak ada. Karena apa? Memang prajurit yang ditugaskan untuk nyokoti kalian. Tugasnya apa rayap prajurit tadi? Yang ketiga siapa? Laron. Laron, nggih. Laron ini adalah putra mahkota. Jelas ya. Laron itu ketika terbang, nggih, terbang keluar itu nanti akan, kalau laron ini dua jenis kelamin, Nak, gendernya ada jantan dan betina laron itu. Ketika dia terbang pada musim apa itu? Awal musim hujan, nggih. Berterbangan itu, ketika dia sudah mendapatkan jodohnya, otomatis dia akan melepaskan sayapnya. Terus nanti kalau kita ketemu jodohnya, coba lihat, laron itu kalau sudah berdua renteng loro, itu berarti jodohnya. Pernah lihat gitu? Laron kayak cokot-cokotan cah loro ngono lho, kan? Mloya melu cah loro. Lah itu berarti sudah ketemu jodohnya. Nanti lho, nggih. Lah, ini nanti menjadi persilangan sekaligus pertempuran. Ngoten. Apa?
Kalau dia bertempur itu salah satu sudah menang, maka ini nanti akan jadi ratu pada koloni yang lain. Paham maksudnya? Nah, di dalam pundong itu ada ratunya cuma satu. Di dalam pundong segede gunung apapun, ratunya cuma satu. Nah, kalau dia sampai ada ratu masuk itu lagi, pasti mati. Karena apa? Diserang oleh prajurit tadi. Maka untuk membuat koloni baru, laron itu tadi, calon laron itu tadi, ketika sudah ketemu jodoh, renteng-renteng cah loro rono rene, akhirnya terjadi persilangan, terus akhirnya mati satu dibunuh. Yang menang berarti nanti jadi calon ratu yang baru. Sekarang fungsi ratu apa? Seumur hidup ratu hanya ngendok tok. Dia telur terus. Ya, sepanjang hidupnya ratu itu terus bertelur. Nah, dia dipakani oleh prajurit siapa? Pekerja. Ratu itu tempatnya di dalam, kayak dompet gitu, tanah tapi watos deh, tempatnya di tengah pundung situ. Terus itu nanti kalian akan mendapatkan kamar. Pinter loh, rayap itu mendelikkan ratunya. Kamarnya itu banyak, kita sulit mendapatkan di mana kalau udah dipecah. Itu keistimewaannya selanjutnya. Lah ratu ada di situ, sepanjang hidup dia hanya bertelur. Menghasilkan siapa? 3 tadi. Kalau nggak prajurit ya rakyat, kalau nggak rakyat ya laron. Itu ratunya gedenya segini, sejendian saya ini warnanya putih. Dasnya persis laron, memang bahannya laron, ya. Dasnya persis laron, terus kakinya tinggal 4. Belakangnya sini gede, ingkuk-ingkuk kayak engkuk, kayak ular keket loh, lemu sekali. Kenapa? Penuh dengan telur yang setiap hari dikeluarkan. Ngoten. Berarti laron itu dari rayap, Pak? Nggih. Rayap laron itu bukan dari rayap tapi jenis lain. Nggih. Dalam? Nggih, dari kecap. Nggih, bagus sekali. Nggih. Nanti sayurnya dari kangkung kan? Kita kangkung nggih. Ya, nanti kalau dimakan sedap dong, ada kecap sedap juga. Dan seterusnya ya. Jadi laron bukan rayap. Laron itu varian daripada anggota koloni keluarga dari rayap satu. Satu pundong itu terdiri dari 3. Ada 4 ya, siapa? Ratu. Kemudian siapa? Prajurit, laron, dan rayap pekerja. Oke, itu biologinya. Karena sudah siang, saya kira tidak terlalu lama kita di sini. Oke. Berarti kita dapat dua materi, oke? Satu materi fisika apa? Batuan yang kita hadapi sekarang ini adalah batuan apa tadi? Andesit ya. Materi kita fisika adalah geologi. Apa geologi, ilmu yang mempelajari tentang batuan. Itu kayak geologi. Kalau biologi mempelajari tentang makhluk hidup. Karena ada tumbuhan, hewan, dan manusia gitu. Terus ini adalah yang kita pelajari geologi secara fisikanya. Terus kimianya sudah tadi, ini termasuk dalamnya ini juga mengandung bahan-bahan kimia mineral yang lain. Terus biologinya barusan kita bahas tadi adalah tentang rayap, karena saya tahu ada rayap di situ. Clear, nggih? Nah, sementara segitu dulu. Jam berapa ini sudah? Jam berapa, Dok? Nah, makanya kita langsung persiapan nanti bersih-bersih diri di tempat agak sana nanti. Terima kasih. Kita kembali ke mobil dan apa yang kalian terang semoga manfaat. Pak, foto di sini dulu. Oh ya, foto lali saya. Beneknya mana, Bu? Foto. Beneknya tadi. Banner di bawah siapa, nggih? Pak, itu loh, Pak. Oh, sampun. Itu di bawah anak. Di sini loh,